Demonstrasi kontekstual modul 3.1 Lailatul Khofifah. Fasilitator Ibu Erni Wijayanti. Pengajar praktek Bapak Saiful Sonah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda? Yang pertama saya akan mentransfer atau menerapkan ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan dalam program calon guru penggerak angkatan 3 ini dengan cara mengadakan pengimbasan atau diseminasi. Nah, yang pengimbasan yang pertama saya lakukan pastinya di dalam lembaga sekolah saya, yaitu di komunitas pelajar Pancasila yang sudah saya bentuk. Nah, di sini saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan yayasan. Nah, yang kedua, saya akan melakukan pengimbasan atau diseminasi di tingkat kecamatan atau KKG gugus Kecamatan Kaliwates. Di sini saya berkolaborasi atau bekerjasama dengan para CGP Angkatan 3 Kabupaten Jember beserta kolaborasinya dengan perkumpulan K3S, pengawas sekolah, dan PGRI cabang Kecamatan Kaliwates. Nah, dan yang ketiga, saya akan mensosialisasikan praktek-praktek baik yang telah saya lakukan di kelas ataupun di sekolah saya, sehingga nantinya praktek baik itu bisa menjadi contoh atau teladan yang baik bagi rekan sejawat atau guru-guru yang lain. Nah, contoh yang baik, contohnya saya telah melakukan keyakinan kelas, kemudian budaya positif, melakukan segitiga restitusi, dan yang lain sebagainya. Selain itu, saya juga akan mensosialisasikan melalui media sosial seperti YouTube, WhatsApp, ataupun Instagram dan Facebook. Apa langkah-langkah awal yang Anda lakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Langkah awal yang akan saya lakukan dalam menjadi pengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah yang pertama, menganalisis kasus atau masalah yang terjadi. Nah, menganalisis di sini kita identifikasi masalah itu, apakah termasuk dilema etika, benar lawan benar, ataupun bujukan moral, benar lawan salah. Nah, ketika masalah itu atau kasus tersebut mengalami suatu dilema etika, maka yang akan saya tempuh adalah dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian pengambilan keputusan, di mana dalam 9 langkah tersebut terdapat 4 paradigma dilema etika dan 3 prinsip pengambilan keputusan. Selain itu, di situ juga ada opsi trimela, di mana itu adalah ide-ide kreatif yang belum sempat terfikirkan sebelumnya. Nah, selain itu di langkah terakhir itu juga terdapat refleksi keputusan yang telah diambil, sehingga insya Allah jika kita menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan ini, langkah-langkah tersebut atau keputusan yang kita ambil sudah difikirkan secara matang, baik itu dari sisi positif atau negatifnya, dampak panjang atau dampak jangka pendeknya, seperti itu. Mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Saya akan menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ini ketika saya atau teman sejawat saya mengalami suatu problem dilema etika. Nah, di mana di sini kita harus identifikasi dulu masalahnya, kemudian tadi menerapkan 9 langkah tersebut. Dan perencanaan saya mulai hari ini dan seterusnya untuk menganalisis kasus-kasus yang terjadi, kemudian membuat suatu program di kelas
Kemudian merencanakannya, setelah itu merefleksi hasil dari keputusan atau yang kita ambil tadi. Nah, perlu diingat ketika seseorang mengambil suatu keputusan, pasti keputusan yang kita ambil itu ada konsekuensi yang mengikutinya. Nah, di sini ketika kita mengambil suatu keputusan, berdasarkan tanggung jawab dan nilai-nilai kebijakan universal dan yang berpihak pada murid, sehingga ketika kita mengambil keputusan, kita tidak semena-mena keputusan itu hanya berpihak pada keputusan kepentingan pribadi atau kelompok saja, tetapi yang kita pikirkan adalah kepentingan yang berpihak pada murid-murid dan murid atau kepentingan orang banyak, seperti itu. Siapa yang menjadi pendamping Anda dalam menjalankan program pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil sudah tepat dan efektif. Nah, pertanyaan nomor 4 yang menjadi pendamping saya atau teman kolaborasi saya ketika saya mengalami suatu problem atau masalah dilema etika di sekolah adalah teman sejawat saya, tepatnya itu Ibu Rohma. Nah, saya bisa saling berbagi, bercerita, dan saling berbagi pendapat mana solusi-solusi terbaik yang akan diambil ketika mengalami suatu masalah. Nah, di sini juga saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah. Nah, kemudian di daerah keluarga saya biasanya bercerita dengan kakak saya. Nah, di situ kakak saya juga akan mengambil atau memberikan masukan-masukan atas keputusan-keputusan yang saya ambil. Dan yang ketiga adalah teman sejawat saya sesama CKP, terutama yang satu fasilitator dan satu pengajar praktek. Nah, kita di sini jika ada salah satu teman kita yang punya kesusahan, nah kita saling membantu satu sama lain. Nah, begitupun dengan Bapak pengajar praktek Bapak Saiful, selalu welcome jika para CKP-nya mengalami suatu hambatan atau masalah. Nah, begitupun dengan Ibu Erning Wijayati selaku fasilitator yang selalu siap membantu dan mendampingi kami para CKP jika menghadapi suatu hambatan dalam masalah dalam CKP ini. Mungkin demikian jurnal monolog demonstrasi kontekstual 3.1 yang saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia.